Apa yang paling hebat di zaman dulu? Biasanya ada dua blok, satu blok barat, satu blok timur. Yang blok barat namanya Donald Bebek, Donald Trump. Yang blok timur namanya Vladimir Putin. Dunia sekarang dua blok, blok timur dan blok barat. Kakeknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya pengjuang. Makanya kalau kita mau anak kita terus berjuang, cucu kita terus berjuang, jangan kasih dia hidup nyaman. Kalau sudah kita dipakai Allah dalam satu pos profesional, saya sudah dipilih Allah jadi tentara, berarti memang inilah pos pengabdian saya. Kalau saya hidup, saya bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau saya mati dalam perjuangan ini, insya Allah mendapatkan kehormatan sebagai syahid, insya Allah. Begitu prinsipnya. Tapi laki-laki tidak bisa berdiri sendirian. Setegar-tegarnya laki-laki, pasti ada orang yang mendampingi dia. Itulah dia namanya. Kalau istri tentaranya apa istilah? Persit. Bukan yang sepak bola itu. Persib. Bayangkan kalau laki-laki tentara yang mau berjuang membela negara, tapi istri tidak support, dia akan lemah. Istrinya akan memberikan semangat, istrinya akan memberikan support. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Makanya nanti istri-istri tentara ini akan berkata, kalau ditanya orang, kamu istri tentara? Ya. Kok bisa kamu jadi istri tentara? Jadi istri tentara ini berat, biar aku aja. Kamu belum tentu lulus fit and proper test. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya keluarga besar Korem 181 ini selalu dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang panglima perang dari Inggris, namanya Richard the Lionheart. Lion, apa arti lion? Bukan pesawat terbang. Lion singa. Heart, my heart. Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Karena dulu raja-raja itu suka pakai nama singa. Makanya raja di Sumatera Utara namanya Sisinga Mangaraja. Di Riau ada juga raja Melayu namanya Narasinga dari Indragiri Hulu. Dari Inggris namanya Richard the Lionheart. Waktu perang, Richard the Lionheart kena gigit nyamuk, kena malaria, demam di kemah, menggigil di kemah sendirian. Tiba-tiba datang seorang laki-laki pakai jubah dan kepalanya, wajahnya bertutup, membawa satu mangkok obat, menemui Richard the Lionheart yang sedang sakit demam. Lalu Richard bertanya, who are you? Terjemahannya, sampean sopo? Mau siapa? Apa kata laki-laki yang menutup wajah itu? Ana Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dari Mesir. Ternyata waktu itu dua tentara sedang berperang, yang satu dari Inggris, yang satu dari Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyusup masuk ke kemah Richard the Lionheart. Richard the Lionheart yang sedang demam, hilang demamnya. Ini mati ini. Salahuddin masuk, panglima perang lawan musuh masuk. What do you want? Sampean harap apa? Kata Salahuddin, aku ingin memberimu obat malaria. Kalau aku mau membunuhmu sekarang kau sudah mati. Tapi itu bukan cara jantan berperang. Dia berikan obat. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Masjidil Aqsa sampai akhirnya dia menjadi raja Bani Ayyubiyah. Dialah yang memindahkan Al-Azhar
dari Syiah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dia panglima perang dan sultan yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya kalau ada yang nanya saya, Ustaz, kapan kita membebaskan Palestina? Aku bukan tentara, bro. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi berhasil dan dia punya akhlak? Dia tidak membunuh panglima yang sakit. Karena dia belajar membaca kitab ulama tasawuf, namanya Imam Al-Ghazali. Meninggal, mudah cara mengingat tahun meninggalnya, 1111 Masehi, tahun hijrahnya 505. Sama juga mudah mengingat tahun lahir saya, 77. Terbuka kalau saya udah tua. Ulama ngajar tentara, ulama mendidik tentara, sampai akhirnya tentara itu bertauhid, takut kepada Allah. Tapi dia tidak hanya sekedar perang, dia juga berakhlakul karimah. Dia tidak boleh membunuh musuh yang sedang sakit. Palestina menang, direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Kebetulan saya kuliah dulu di Maroko. Saya cuma mau ngasih tahu saya kuliah di Maroko. Sampai di Maroko, Afrika Utara, dia naik kapal untuk menyeberang Selat Gibraltar menuju Andalusia. Sekarang kalau saya tanya ke mahasiswa, tahu Andalusia? Banyak nggak tahu. Andalusia nggak tahu? Enggak. Real Madrid Barcelona tahu. Real Madrid Barcelona menyeberang dari Maroko menuju Barcelona. Sampai di tengah laut, nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Siapa namanya? Tariq bin Ziyad. Dia ambil api obor, dia bakar kapal. Ainal mafar, kalian mau pergi kemana? Kalau mundur ke belakang, mati konyol. Kalau maju ke depan, mati syahid. Mau mati konyol, mau mati syahid? Mati syahid. Allahu Akbar. Islam berkuasa di Spanyol 700 tahun. Maka terkenallah yang disebut dengan Alhambra, terkenal dengan Cordova. Di sana ada satu patung, seorang laki-laki, tangan kirinya memegang buku, tangan kanannya memegang kepala. Seorang filosof namanya Averroes, bahasa Arabnya Ibnu Rushd. Islam berkuasa di Spanyol 700 tahun. Tapi yang namanya negara, kerajaan, yayasan, generasi selalu terbagi menjadi 3: pejuang, penikmat, penghancur. Kakeknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Makanya kalau kita mau anak kita terus berjuang, cucu kita terus berjuang, jangan kasih dia hidup nyaman. Dia harus terus berjuang. Jangan sampai dia berada di zona nyaman, comfortable zone. Bangun pagi, tarik selimut, scroll, nyantai. Nggak boleh ada zona nyaman. Maka kita mesti belajar kepada ayam. Kita masih ayam. Walaupun kita sudah ke Spanyol, kemana-mana, kita masih ayam. Ayam tidak pernah nyantai. Ayam terus berjuang. Ayam yang nyantai hanya ayam kandangan. Ayam yang diikat dalam kandang. Ayam yang natural, dia akan terus berjuang mencari makan. Maka kita juga begitu. Islam bisa hebat karena tentara-tentara yang hebat. Apa yang paling hebat di zaman dulu? Biasanya ada 2 blok. Satu blok barat, satu blok timur. Yang blok barat namanya Donald Bebek, Donald Trump. Yang blok timur namanya Vladimir Putin. Dunia sekarang 2 blok, blok timur dan blok barat. Zaman Nabi juga 2 blok. Satu blok namanya Rum, Romawi. Satu blok namanya Persia.
Blok barat Romawi, blok timur Persia. Panglima perang Persia yang paling hebat, terkenal, tak terkalahkan, namanya Hormuz. Sekarang menjadi Selat Hormuz. Siapa yang mengalahkan Hormuz? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Siapa yang mengalahkan Hormuz? Yang mengalahkan Hormuz adalah sahabat Nabi, panglima perang. Kalau diukur setiap jengkal tubuhnya, dijengkali setiap tubuhnya, tidak ada kecuali 3 bekas. Bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Namanya Khalid bin Walid lah yang mengalahkan Hormuz. Di akhir usia tuanya Khalid bin Walid menangis di atas tempat tidur. Sahabat heran, kenapa kau menangis Khalid bin Walid, kau panglima perang? Kata Khalid bin Walid, aku menangis karena setiap jengkal tubuhku bekas 3, bekas tombak, bekas panah, bekas pedang. Terus kenapa kau menangis? Aku menangis kenapa aku mati di atas tempat tidur, kenapa aku tidak mati syahid. Kenapa aku mati di atas tempat tidur, kenapa aku tidak mati syahid? Maka hewan pun bangga kalau dia mati syahid. Siapa hewan yang mati syahid? Ayam. Karena dia disembelih atas nama Allah. Bismillah. Tiba-tiba datang orang nelpon dengan suara yang tersengal-sengal. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Apa saya bilang? Ini ada kambing ayam yang ditabrak truk. Saya kebetulan pinggir jalan, udah mau mati Pak Ustaz. Kalau mati jadi bangkai, kalau disembelih jadi halal. Sembelih, saya bilang, sembelih. Selesai itu handphone pun mati. Baru saya sadar, ayam siapa? Kena prank saya. Ternyata dia cuma mau menghalalkan saja. Sehingga kalau dipotongnya ditanya orang, kenapa kau potong? Ustaz Somad yang nyuruh. Makanya hati-hati, banyak orang ini menjebak kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditempatkan Allah pada satu pos, jangan mau jadi pos yang lain. Saya tidak tentara Pak Ustadz, saya dokter. Berjuanglah di dunia kedokteran itu. Jangan sudah jadi dokter pingin jadi tentara. Kalau mau jadi tentara, jadi tentara. Atau dokter yang masuk tentara. Silakan berjuang jadi apapun. Saya kebetulan berjuang dalam bidang agama. Saya mengajar agama Islam. Ustadz Fadlan Gharamatan mendidik, berdakwah, masuk ke pedalam. Ini memang sudah bidang kami. Siapa yang paling mulia nanti di antara kita di hadapan Allah? Enggak tahu. Saya sangka tadi waktu masuk dikasih kursi dengan jenderal, sayalah yang paling mulia. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Enggak tahu kita di akhirat. Makanya yang penting hidup ini kalau sudah dapat pos, jadi tentara, jadi istri tentara, jadi dokter, jadi ulama, jadi polisi, jadi pejabat, pakai itu untuk menolong agama Allah. Kira-kira Ustadz Somad, Ustadz Fadlan dengan tentara, kalau dia ngelarang orang buat mungkar, buat dosa, yang lebih didengar orang Ustadz Somad atau tentara? Ada orang main judi, terus datang saya melarang. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dia nggak peduli. Emang masalah buat Allah? Dia nggak peduli. Padahal saya sudah bacakan ayatnya. Tapi kalau tentara yang datang, nggak perlu baca ayat, cukup dia cabut bayonetnya. Masih mau? Mencret dia langsung. Selagi pisau masih ada, selagi senapan masih ada, selagi pistol masih besi, selagi seragam masih ada, pakai. Selama masih ada aturan negara yang melindungi.
Jangan nanti ketika sudah baju ditarik negara, pistol ditarik negara, barulah datang pengajian dan nanya, Ustadz Fadlan, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif? Sudah pensiun, Pak. Ya, banyak-banyak istighfar aja, Bapak. Saya terus terang malam ini bangga berada di tengah tentara di Korem 181. Tapi waktu direkam ini nanti di YouTube, orang nggak tahu saya di Korem. Kenapa? Karena jenderal pakai baju ustadz. Paling nanti orang komen, yang di tengah ustadz siapa ya? Masya Allah, tabarakallah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah, bukan kuasa kita. Karena sering ketemu lalu jadi jodoh, atau karena jodoh lalu bertemu? Saya ulang sekali lagi. Karena sering ketemu jadi jodoh, atau karena jodoh lalu bertemu? Oke, ada yang bilang karena sering ketemu. Kalau memang sering ketemu jadi jodoh, kita sering ketemu dengan supir angkot. Kita sering ketemu dengan siapapun. Kenapa nggak berjodoh? Kita ketemu itu karena ada jodoh. Makanya kata orang barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya di bumi. Orang barat itu selalu ilmiah, tapi kalau kita asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belang. Dia lebih kuliner, dia lebih kuliner. Masya Allah. Mas mau, kakak mau kemana? Abang mau kemana? Mas mau kemana? Mau uduk sebentar. Hah? Kan belum waktu sholat, mau uduk. Mau uduk di pelaminan bersama kamu. Kamu orang Papua, orang Palembang atau orang Jawa? Aku orang Jawa. Perasaan gak ada mirip-mirip muka orang Jawa. Masa kamu ngaku orang Jawa? Maksudnya aku adalah jawaban istikharahmu selama ini. Hidup ini nggak bisa sendirian. Man syadza syadza finnar, mesti ada yang saling mengingatkan. Kalau punya teman baik, mengingatkan sholat, mengingatkan jangan minum khamar, mengingatkan jangan curang, pegang dia. Kalau punya suami yang baik, mengingatkan baca Quran, bangunkan sholat. Kalau punya istri yang selalu mengingatkan kamu pulang jam berapa, pergi sama siapa, lagi di mana, jangan dikubur sebelum mati. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Malam ini spiritualnya dikuatkan, dan besok pagi dalam rangka ulang tahun Korem 181 pentas sudah siap, dan besok akan ada lari untuk sehat. Karena banyak juga sekarang orang suka jogging, lari, pas ditanya kamu kok lari, supaya bisa lari dari kenyataan. Asik gitu. Tadi saya mulai ngomong jam 9, sekarang sudah jam 9.40. Padahal saya di mana-mana ngomong itu sesuai dengan ukuran botol minuman. Dan ternyata rahasia ini sudah bocor. Karena mereka tahu dari Korem 181 Ustaz ini ngomong berdasarkan botol, dikasihnya 6 botol. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjadi amal jariah buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat 63 tahun Korem 181 Raja Wira Tama. Semakin solid, semakin kuat, jadi patriot, menjadi prajurit, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Puncak dari tausiah bukan tausiahnya tapi doanya. Aminkan doa yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Kiai Haji Fadlan Karamatan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.